Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rentina Beru Siregar. Saya dari kelas 11 F Kesehatan 2. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Gaya Hidup Ramah Lingkungan di Kalangan Remaja. Saya akan menjelaskan 5 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Di bab ini ada 4 subbab. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua rumus masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah terlebih dahulu. A. Latar belakang masalah. Isu di lingkungan hidup telah menjadi perhatian global seiringnya dengan meningkatnya kerusakan alam, perubahan iklim, pencemaran, serta menipisnya sumber daya alam. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk remaja sebagai generasi penerus bangsa. Remaja memiliki peran strategis dalam membentuknya masa depan yang berkelanjutan pada usia ini. Mereka sedang membentuk pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup yang akan dibawa hingga dewasa. Oleh karena itu, penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja menjadi hal yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Gaya hidup ramah lingkungan mencakup tindakan-tindakan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi dan air, menggunakan transportasi ramah lingkungan, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Namun, pada kenyataannya masih banyak remaja yang belum menyadari pentingnya menjaga lingkungan atau belum memiliki kebiasaan hidup yang mendukung pelestarian alam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi lingkungan, minimnya contoh dari lingkungan sekitar, serta pengaruh gaya hidup konsumtif yang cenderung tidak peduli terhadap dampak bagi lingkungan. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan remaja melalui pendidikan, kampanye, serta pembiasaan perilaku positif terhadap lingkungan. Melalui penerapan gaya hidup ramah lingkungan sejak usia muda, diharapkan remaja mampu menjadi agen perubahan yang kontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. B. Rumus masalah. Yang pertama itu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja. Yang kedua itu, bagaimana kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, bagaimana cara agar di kalangan remaja memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga,
untuk mengetahui bagaimana remaja memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. D. Manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu terhadap masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya terhadap remaja dan orang tua, akan pentingnya menerapkan gaya hidup yang peduli akan lingkungan. Yang kedua itu terhadap pemerintah. Mendorong pemerintah untuk melibatkan remaja dalam kampanye atau pergerakan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga itu terhadap penulis. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan diri sendiri dan sebagai langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Bab 2. Kerangka teoritis. Penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoritis, seperti teoritis perilaku terencana Adjen 1991 yang menekankan bahwa niat seseorang untuk bertindak ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol diri. Dalam hal ini, remaja lebih mungkin menerapkan gaya hidup ramah lingkungan jika mereka memiliki sikap positif terhadap lingkungan, merasa mendapat dukungan sosial, serta yakin mampu melakukannya. Teori pembelajaran sosial Madura 1977 juga relevan karena remaja cenderung meniru perilaku ramah lingkungan dari orang tua, guru, teman sebaya, maupun figur publik di media sosial. Selain itu, teori ekologi sosial Brevand-Brenier 1979 menunjukkan bahwa perilaku remaja dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, melalui dari keluarga hingga kebijakan masyarakat. Nilai-nilai pribadi seperti kepedulian terhadap sesama dan alam, Sarwetz, serta identitas kelompok Tatspel dan Turner 1986 juga mendorong remaja untuk menjadikan perilaku ramah lingkungan sebagai bagian dari jati diri mereka. Demikian, penerapan gaya hidup ramah lingkungan pada remaja merupakan hasil interaksi antara faktor individu, sosial, dan struktural. Bab ketiga. Metode penelitian. Di bab ini, saya akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. B. Data penelitian data. Penelitian ini terdiri dari satu jenis, yaitu primer. Data primer berasal dari pengamatan yang sudah dilihat di sekeliling sekolah maupun di lingkungan rumah. C. Ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini saya melakukannya metode pengamatan untuk mengamati lingkungan di sekeliling kita. Apakah remaja sekarang peduli akan lingkungan ramah di sekelilingnya? Di tempat dan penelitian saya meneliti ini di lingkungan sekolah dan di sekitar rumah. Saya laksanakan pada tanggal 27 Mei 2025. Prosedur penelitian, tahap persiapan serta tahap pelaksanaan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Di bab ini terdapat juga 2 subbab. Yang pertama itu adalah hasil penelitian. Satu upaya yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja. Untuk meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja, berbagai upaya dapat dilakukan untuk edukasi dan relevan yang menarik sangat penting, misalnya melalui integrasi materi lingkungan ke dalam pelajaran di sekolah dengan mendekatkan interaktif seperti proyek, lapangan, dan diskusi. 2. Kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga lingkungan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. 3. Cara agar di kalangan remaja memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. Agar remaja lebih memperhatikan lingkungan di sekitar mereka, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan minat dan gaya hidup mereka, seperti melibatkan dalam kegiatan lingkungan yang menyenangkan dan bermakna. Subbab yang kedua adalah pembahasan berdasarkan hasil penelitian. Remaja memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak dari mereka memahami gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan barang yang dapat digunakan kembali, serta menghemat listrik dan air. Namun, dalam praktiknya masih banyak remaja yang belum konsisten menerapkan kebiasaan tersebut. Yang terakhir adalah bab 5, simpulan dan saran. Di bab ini juga ada 2 subbab. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Kesadaran remaja terhadap lingkungan sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Subbab yang kedua adalah saran. Untuk meningkatkan penerapan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan remaja, disarankan agar sekolah lebih aktif dalam memberikan edukasi lingkungan yang menarik dan aplikatif.